Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu operator dapodik yang ada di sekolah masing-masing untuk memberikan tips dan trik cara cepat mengisi hobi dan cita-cita yang ada pada isian dapodik pada semester genap kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, bagaimana tips dan trik yang diperlukan dalam mengisi hobi dan cita-cita itu secara cepat. Pertama yang perlu kita butuhkan adalah sebuah aplikasi, yakni Automatic Mouse and Keyboard, atau saya menyebutnya biasanya auto clicker. Auto clicker di mana fungsinya itu adalah melakukan perekaman apa yang sedang kita kerjakan pada desktop kita. Kita akan buka saja. Ya, setelah muncul pop up, kita akan klik yes. Ya, dia akan muncul seperti ini. Begini tampilan aplikasinya. Ya. Kemudian itu syarat pertama. Syarat kedua, kita butuh data siswa. Nah, kita butuh data siswa seperti ini. Bentuknya juga seperti ini. Ada nama. Misalkan nama ini kita ambil dari dapodik. Jadi anak-anak ketika kita, mungkin Bapak Ibu sudah meminta data itu melalui Google Form, itu usahakan nama itu mereka tinggal milih. Yang mana nama-nama ini kita ambil dari dapodik. Jangan sampai memberi kesempatan mereka untuk mengisi. Nah, dikhawatirkan nanti ejaannya berbeda sehingga menyulitkan kita untuk melakukan pengisian secara cepat. Kemudian begitu juga dengan hobinya. Usahakan hobinya itu dan cita-cita itu bersumber dari dapodik, di mana ya kalau dapodik di sini memberikan pilihan untuk isian hobi dan cita-cita itu ada beberapa. Contoh kalau hobi ada olahraga, kesenian, membaca, menulis, traveling dan lainnya. Kemudian untuk cita-citanya ada PNS, TNI, Polri, guru, dosen, dokter, politikus, wira swasta, seni lukis, artis sejenis dan lainnya. Ini usahakan sama. Jadi diberikan mereka pilihan terbatas. Jangan sampai membuka isian kepada siswa itu berupa isian singkat gitu ya. Jangan. Jadi kita tinggal buat saja. Saya pikir Bapak Ibu sudah mengertilah untuk Google Form terkait dengan isian ini. Tapi kalau memang ingin dibagikan caranya, nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk membuat Google Form meminta data siswa dengan cara opsi yang terbatas ya. Oke, kita fokus lagi kepada bagaimana mengisi data hobi dan cita-cita itu secara cepat. Setelah kita punya data ini, kemudian kita buka dapodik, kemudian klik yang menu peserta didik. Jadi tampilannya sudah seperti ini. Nah, berarti kita sudah siap bekerja ini. Nah, lalu bagaimana cara melakukan melakukan pekerjaan itu secara cepat tanpa membuat kita capek, atau mungkin bisa kita sambil dengan pekerjaan lain? Kita menuju TKP. Nah, kita menuju TKP ya. Tempat klik perkara. Nah, oke. Kalau TKP pada umumnya tempat kejadian perkara, ini tempat klik perkara. Oke. Ya, santai ya Bapak Ibu, biar nggak tegang-tegang amat. Oke, kita buka datanya sudah. Kemudian pastikan kursor kita itu berada pada sel yang paling atas ini. Pada sel paling atas, jangan sampai ada di bawah, di sini atau di mana-mana lah. Pastikan kita klik di sini ya. Pastikan klik di sini. Kemudian setelah kita tempatkan di sini, kita buka aplikasi yang sudah kita buka tadi ya. Kita akan mulai melakukan perekaman. Bagaimana melakukan perekaman tersebut? Kita klik record ya. Ketika kita record, jangan sampai kita salah klik lagi. Karena itu akan direkam oleh aplikasi ini untuk melanjutkan pekerjaan kita. Jadi ini boleh dikatakan pembantu kita lah ya. Boleh dikatakan sebagai pembantu kita. Sekarang saya akan mulai klik ya. Klik record. Klik, kemudian kita menuju nama tadi yang paling atas, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita kembali ke dapodik, kita masuk ke sini, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita enter, kemudian kita klik nama anak tersebut, kemudian kita klik registrasi, kemudian kita kembali ke Excelnya untuk mengambil data hobi. Kita klik kanan, kita copy lagi, kemudian kita klik lagi ke dapodik, kita masuk lagi ke hobi, kita Ctrl A, Ctrl V, kemudian klik lainnya. Setelah itu kita kembali lagi ke cita-cita, kita ambil, kita klik kanan, kita copy,
kemudian kita kembali ke dapodik, kita masuk lagi ke cita-cita, kita Ctrl A, kita Ctrl V, kemudian kita klik lainnya, kemudian simpan dan tutup. Setelah itu baru kita reload ya, untuk mengembalikan data seperti awal tadi. Kita reload, kemudian Anda muncul pop-up, oke kan saja informasinya. Oke, dia akan tampil seperti ini lagi. Kita kembali ke Excel tadi, kemudian nama yang sudah kita kerjakan tadi kita hide saja. Kita hide saja, kita sembunyikan, hide, kemudian kita klik lagi di sel paling atas ini, kemudian kita stop. Nah, di sini ada pojok kanan ini, stop. Nah, dia akan muncul seperti ini setelah kita stop. Cukup sekali saja Bapak Ibu merekamnya, cukup sekali saja. Nah, setelah kita selesai melakukan perekaman, kita bawa atur-atur. Pertama kita berikan nama yang setelah kita rekaman apa tadi itu. Misalnya di sini saya beri nama coba ya, coba. Setelah itu di sini ada pengaturan speednya. Nah, pengaturan speed ini atau kecepatan ini tergantung kembali kepada komputer Bapak Ibu, apakah sehat atau tidak, apakah lelet atau tidak. Kalau memang dia lelet ya biarkan saja di 100%. Risikonya ya agak lebih, ya dia akan melakukan pekerjaan kita sesuai dengan yang seperti tadi. Tapi kalau memang sehat, naikkan. Kalau memang sangat sehat, naikkan saja sampai 200%, tidak masalah. Ya berarti dia akan 2 kali lebih cepat daripada yang tadi kita kerjakan. Tapi kalau di sini saya melihat kemampuan komputer yang saya gunakan ini tergolong cukup sehat, tapi ya kalau sehat banget enggak juga lah ya, kalau spek dewa istilahnya, kalau anak muda sekarang bilangnya enggak juga, tapi cukup lah ya. Jadi saya ambil tengah-tengahnya saja di 150. Kalau sudah segini kita oke kan. Nah, setelah sampai di sini belum ya Bapak Ibu, belum selesai. Nah, ini kan ada repeat 1, ada repeat, ada repeat 4. Kalau ini untuk waktu, kemudian kalau ini untuk berapa kali kita akan mengulang pekerjaan yang sama tersebut. Nah, kita pilih yang di sini ya. Dia defaultnya 10, tapi karena ini percobaan biar tidak terlalu lama, saya akan ambil contoh 3 kali deh, 3 kali ya. Jadi dia akan mengulang pekerjaan yang telah saya lakukan tadi itu sebanyak 3 kali ya. Setelah kita lakukan 3 kali, kalau ini cuma sekali saja kemudian dia berhenti. Jadi saya boleh pilih yang ini sebanyak 3 kali. Nah, ketika kita sudah isikan di sini 3 kali, kemudian kita klik play ya, kita klik play. Dia akan melakukan pekerjaan kita. Bagaimana bentuknya? Bapak Ibu silahkan lihat ya. Bapak Ibu silahkan lihat. Saya setelah ini tidak akan megang mouse setelah saya pencet ya, atau saya klik play ini. Oke, saya klik play. Oke, sekarang sudah saya lepaskan mouse saya. Saya sudah menyeruput kopi. Saya izin ngopi dulu Bapak Ibu ya, sambil memperhatikan apa yang dikerjakan oleh pembantu di laptop saya. Segar Bapak Ibu ngopi sambil bekerja ini ya. Kita sambil melihat apakah dia sudah berjalan normal. Oke, tugas pertama dia sudah melakukan pekerjaannya dengan normal. Dia kembali ke data cita-cita ini ya, di kopinya lagi untuk nama Michael. Kemudian cita-cita di sini, kemudian Ctrl A, dia akan Ctrl V, dia akan memilih jadi politikus. Mantap cita-citanya si Michael nih ya. Oke, kemudian diperbarui, dia akan reload. Nah, setelah mereload, dia akan mengokekan informasi tersebut. Nah, dia akan kembali data peserta didik, dia akan kembali lagi ke Excel untuk menghide-nya ya. Menghide data tersebut, dia akan stop. Nah, ini selesai untuk siswa pertama. Dia akan lanjut ke siswa kedua. Dia akan melakukan pekerjaan yang sama lagi. Dia akan lanjutkan pekerjaan yang sama. Oke, dia mulai mengcopy, mencari nama Marcianus Samar. Ya, anaknya tidak samar-samar ya. Oke, dia kembali ke Excel tadi, mengambil hobinya si Marcianus Samar. Dia mengcopy, dia mengisikannya. Oke, dia pilih hobi olahraga. Kemudian dia ambil cita-citanya. Nah, ini mau jadi TNI ya, tentara atau polisi kayaknya nih. Kemudian dimasukkanlah di cita-citanya ini. Oke, dia pilih TNI Polri, kemudian diklik lagi, kemudian simpan dan tutup lagi. Kemudian dia akan mereload untuk mengembalikan tampilannya ke seperti itu ya. Oke, sudah itu dia akan menghidekan lagi nama Marcianus Samar karena sudah dikerjakan. Oke. Setelah itu dia akan stop, dia akan masuk ke langkah ketiga.
Nah, anak selanjutnya nih, si Meng Meng ya. Kebetulan kalau tidak salah saya anaknya ini kembar ini ya, Meng Meng dan Hihi. Ya, mencari nama Meng Meng kemudian diklik. Nah, ini tujuannya kenapa nama itu harus sesuai dengan Dapodik, biar dia begitu mencari sesuai langsung menuju kepada data anak tersebut. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Tujuannya ya, dia akan mengklik. Akan mengklik namanya, kemudian dia akan mengambil cita-cita, kemudian simpan dan tutup. Oke, setelah itu dia akan reload lagi, mengembalikan data seperti awal. Oke, kalau sudah dia akan kembali data seperti itu, dia akan kembali ke Excel karena kita start dan berakhir tadi di Excelnya. Dia akan hide dulu nama anak yang telah dikerjakan, kemudian dia akan stop. Nah, kalau udah tampil seperti ini artinya dia sudah selesai karena kita mengulang hanya sebanyak 3 kali. Namun ini dapat Bapak Ibu ulang berkali-kali, bisa saja kasih 10 dulu, kemudian lanjut lagi atau mau dikasih sebanyak mungkin ya terserah. Yang penting alur dan langkahnya Bapak ikuti sesuai dengan langkah yang saya berikan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu operator Dapodik yang ada di sekolah masing-masing, sehingga pekerjaan kita menjadi lebih ringan ya. Sekali lagi Bapak Ibu guru operator Bapak Ibu guru mungkin juga yang merangkap operator Dapodik, pendataan itu memang penting, tapi jangan lupa kesehatan tetap dijaga. Terakhir, mari kita bekerja semampu kita, jangan lupa sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.